Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Perdata, pertemuan keempat. Walaupun masih melalui e-learning atau daring, tetapi kalian mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti perkuliahan seperti ini. Dan Ibu di sini akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Selebihnya seperti biasa kalian membaca di dalam deskripsi materinya. Di sini Ibu akan menguraikan tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, kuratel, handlichting, dan keadaan tidak di tempat. Kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kandung kepada anaknya semasa anak tersebut belum dewasa. Dalam KUH Perdata, kekuasaan orang tua dibagi menjadi 4. Diatur dalam pasal 298 sampai dengan pasal 329. Di antaranya yaitu kekuasaan orang tua terhadap diri anak, kekuasaan orang tua terhadap harta si anak, pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua. Yang keempat yaitu kewajiban timbal balik antara kedua orang tua. Nanti kalian bisa, penjelasannya bisa dibaca dalam deskripsi materi. Ibu tidak akan menjelaskan satu persatu. Sekarang perwalian. Pengertian daripada perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini berarti anak yang belum dewasa, karena anak yang belum dewasa dianggap subjek hukum yang belum cakap. Maka ada istilahnya perwalian. Anak yang berada di bawah perwalian adalah anak sah. Yang kedua, orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai. Anak yang lahir di luar perkawinan. Selanjutnya yaitu kuratel atau pengampuan. Ada 3 alasan untuk pengampuan, yaitu karena boros, lemah akal, sakit ingatan. Ini pun walaupun orang tersebut sudah dewasa, dianggap karena misalnya boros berarti tidak cakap hukum, maka harus dikuratel atau pengampuan. Lemah akal, sakit ingatan. Lemah akal adalah bukannya orang gila, tetapi lemot. Istilah zaman sekarang lemot. Kalau sakit ingatan jelas ini bisa dianggap orang gila. Penetapan pengampuan. Yang berwenang menetapkan pengampuan ialah pengadilan.
Tentunya pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang tersebut. Jadi misalnya orang tersebut berada di Pamulang, maka wilayah pengadilannya ada di Tangerang tersebut. Orang yang berhak mengajukan pengampuan yaitu keluarga. Dalam hal ini bisa istri, suami, anak, kakek, nenek, dan saudara, atau dirinya sendiri. Dirinya sendiri ini tentunya yang kategori boros, karena merasa dirinya sendiri boros, tidak bisa mengatur keuangannya, maka dia sendiri bisa mengajukan pengampuan atau kuratel. Pendewasaan atau handlichting. Pendewasaan dalam hal ini adalah suatu upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan. Contohnya, untuk penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri. Bisa juga karena dia pada saat umur 16 penghasilannya sudah melebihi seperti orang dewasa, maka dia bisa mengajukan pendewasaan. Membuat perjanjian sewa menyewa karena mungkin dia anaknya bos, punya uang banyak tapi belum dewasa, maka bisa mengajukan pendewasaan. Pengurusan perusahaan juga seperti itu. Mendirikan pabrik sendiri, maka bisa mengajukan pendewasaan. Dalam hal ini yang namanya handlichting atau pendewasaan ini kan dari contohnya adalah ini kan orang-orang yang high class, yang kelas atas, ekonominya di atas. Gak mungkin kalau ekonominya masih di bawah akan adanya istilah pendewasaan atau handlichting. Boro-boro untuk membuat perjanjian sewa menyewa atau mendirikan pabrik sendiri untuk makan sendiri nggak bisa. Jadi nggak ada istilah pendewasaan atau handlichting. Keadaan tidak di tempat atau keadaan tidak hadir atau orang hilang adalah seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya, atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya, atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi. Ada 3 macam orang dikatakan tidak hadir atau tidak di tempat atau orang hilang. Nanti kalian bisa dibaca di dalam deskripsi materi ini, tadi ibu kepotong jadi nggak bisa menjelaskan. Demikianlah secara garis besar uraian materi mata kuliah Hukum Perdata pertemuan keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.